Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma Dijkstra, di mana ini adalah salah satu materi tentang dari mata kuliah sistem cerdas. Langsung saja. Jadi algoritma Dijkstra itu ditemukan oleh Edgar Dijkstra, di mana Dijkstra itu sendiri adalah nama beliau yang ditemukan pada tahun 1956. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul lain dalam graf berbobot. Jadi kayak simpul titik-titik gitu. Nah, terus algoritma Dijkstra sendiri cocok untuk graf tanpa bobot negatif. Jadi nilainya positif. Mungkin seperti itu. Terus algoritma Dijkstra memiliki konsep dasar setiap simpul memiliki jarak awal tak hingga. Terus jarak simpul awal diinisialisasi dengan 0. Algoritma memperbarui jarak terpendek secara bertahap. Dan algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy. Langkah-langkah algoritma Dijkstra itu yaitu menentukan simpul awal, terus inisialisasi jarak semua simpul dengan tak hingga, terus pilih simpul dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi, terus tandai jarak simpul awal dengan berapa gitu. Nah, jadi saya akan contohkan dulu. Tentukan simpul awal. Jadi ini adalah simpulnya dari A, B, C, D, E, F. Ini adalah simpul. Terus inisialisasi jarak semua simpul dengan tak hingga. Jadi ini inisialisasi jaraknya itu A ke B itu berapa, A ke C itu berapa, nah, terus B ke D itu berapa. Ini misalnya A ke B itu 4. Ini contohnya. Nah, terus pilih simpul dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi. Jadi algoritma Dijkstra ini algoritma yang memiliki tujuannya itu adalah mencari jarak terkecil yang belum dikunjungi, seperti itu. Nah, terus tandai jarak simpul awal. Nah, simpul awalnya tuh biasanya 0. Nah, terus perbarui jarak ke simpul tetangga. Nah, di sini tuh kan A ke C 5 gitu, C ke E itu 3. Nah, terus ulangi sampai semua simpul dikunjungi. Nah, contoh ilustrasi, misal terdapat graf berbobot dengan simpul A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, terus algoritma Dijkstra sendiri itu mencari jalur terpendek dari simpul A ke simpul lainnya. Misal nih nah di sini sudah ada tabelnya. Jadi langkah pertama itu H ke G itu berapa? H ke G itu kan di sini 1. Nah, di sini jaraknya 1. Jadi hasilnya tadi tertulis 1. Terus G ke F itu 2. Nah, ini tertulisnya 2. Jadi bobot di sini tuh ngambil dari diagram grafnya ini. Jadi F ke C itu di sini 4. Nah, terus ini C ke D ini kok 7. Nah, ini kita lihat C ke D. Nah, di sini C ke D itu kan 7. Nah, terus C ke B itu 8. Nah, terus B ke A itu 4. Nah, di sini B ke A itu 4. Nah, terus yang selanjutnya ini D ke E. D ke E itu kan D ke E ke sini, D ke E ini 9. Jadi bobotnya itu 9. Terus gimana kalau misal ada harus mencari dari A ke C ini. Jadi kan kalau A ke C itu kan kayak melewatin B. Jadi A ke B itu berapa, B ke C itu berapa. Tinggal jumlahkan saja. 4 ditambah 8, yaitu 12. Sedangkan algoritma Dijkstra sendiri itu kita harus menentukan jalur terpendek. Jadi algoritma Dijkstra itu kan fungsinya itu kan mencari atau menentukan jalur terpendek. Nah, kita coba cari
A ke ini tuh berapa, kita lewat mana gitu. Nah misal kalau kita lewat sini itu kan A B C D E itu harus nah kita harus menambahkan A ke ini, jadi A ke B itu kan 4, B ke C itu kan 8, terus C ke D itu kan 7, D ke E itu 9. 4 ditambah 8 12, 12 tambah 7 19, 19 ditambah 9 itu 28. Nah kalau kita lewat bawah sini A ke H itu 8, jadi H ke G itu 1, G ke F itu 2, F ke E itu 10 ya. Jadi kita tinggalkan jumlahkan saja. 8 tambah 1 9, terus tambah 2 itu 11, plus tambah 10 itu 21. Nah jadi mungkin seperti itulah penggunaan algoritma Dijkstra. Jadi kita menentukan atau kita mencari jalur terpendek dari simpul pertama ke simpul terakhir atau simpul yang ditentukan gitu. Jadi mungkin kalau dari contoh sini ini bisa lewat A ke H terus ke G terus ke F dan ke E, itu titik simpul, titik tujuannya. Nah begitulah contoh dari algoritma Dijkstra ini. Nah terus terdapat kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu efisien untuk graf dengan bobot positif. Jadi kan ini kan nilainya itu kan positif semua nih. Jadi enak gitu, nggak bingung. Misal nih kalau ada ini, misal nih C ke D ini negatif gitu kan, bingung gitu kan. Misal nih terdapat kayak A ke C ini ya misalnya A ke C ini gitu, terus nilai B ke C itu negatif gitu kan, terus kan masih bingung ini 4 terus min 8 tuh 4 gitu, min 8 tuh berapa, itu kan pasti memakan sangat banyak waktu. Nah keuntungan algoritma Dijkstra ini bobotnya tuh positif, jadi tinggal jumlahkan saja gitu. Nah terus mudah dipahami dan diimplementasikan, sangat betul kan. Kembali ke contoh ini kan sepertinya kan masih apa namanya, kalau lihat dari gambarnya itu kan kok apa ini maksudnya gitu kan. Terus kalau dipelajari itu emang benar, itu sangat mudah dipahami dengan sesuai dengan kelebihan algoritma Dijkstra ini, itu sangat itu mudah dipahami. Jadi nih ini sini masih ada, di sini saya kasih contoh nih A ke B C itu kan. Jadi berapa sih A ke C itu kan 2, jadi kan sama A ke C ini 2, meskipun A ke B ini A B C ini kan 1 tambah 1 2. Nah seperti itu kalau mencari titik apa namanya tercepat atau terpendeknya. Sedangkan kekurangan dari algoritma Dijkstra tidak dapat menggunakan untuk graf dengan bobot negatif, itu tidak bisa. Misal nih apa namanya di sini B ke C ini min 1 itu tidak bisa, karena itu apa namanya bukan sistem mungkin ini bukan dari salah satu apa namanya apa ya, mungkin ini adalah salah satu kayak tipsnya tuh, bukan tipsnya apa namanya, lebih ke tata caranya sesuai penemunya ini kan tidak ada graf dengan bobot negatif, cuman positif. Jadi menurutku efisien sih apa namanya, daripada bisa negatif itu kan masih bingung gitu kan. Misalnya kayak A ke E gitu, terus ini kan misal di sini negatifnya 3 gitu kan, kayak bingung. Ini kan ini kan A ke C tinggal dijumlahkan saja, terus ke C ke E ini kan misal negatif 3 ini tuh 2 ketemu negatif 3 itu berapa gitu kan. Meskipun hal itu sangat mudah, 2 ketemu negatif 3 ya min 1 gitu. Nah tapi ini kan bukan mencari cuman, tapi di sini itu bukan mencari dari A ke E saja, itu misal mencarinya itu ya misal kita mengukur jarak dari suatu kota A ke kota B. Nah itu kita memerlukan jarak berapa itu kan mesti
jaraknya itu kan panjang gitu, enggak 1 2 3 kayak toh seperti ini gitu kan. Nah misal kalau di suatu titiknya terdapat 3 titik itu, terus di salah satu titik ke titik satunya itu negatif, nah itu kan pasti sangat apa namanya eh, memerlukan banyak waktu untuk menentukan jarak terpendeknya seperti itu. Jadi kesimpulannya algoritma Dijkstra itu adalah algoritma greedy untuk mencari jalur terpendek. Nah terus yang digunakan pada berbagai bidang seperti jaringan seperti jaringan komputer, transportasi dan navigasi. Seperti kalau kalian pernah menggunakan Google Maps, nah itu kan pasti kan di Google Maps sendiri itu kan pasti ada jarak pembandingnya kan. Misal kalau yang rutenya itu birunya terang, itu pasti jalur terpendeknya kan ada, pasti ada jalur yang warnanya tuh birunya enggak terlalu terang. Nah itu ada elevasinya juga. Jadi kalau di jalur yang birunya tidak terang itu kan kayak lebih lambat berapa menit gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh dari algoritma Dijkstra ini yang kita dapat temukan sehari-hari, yaitu pada Google Map. Nah terus algoritma Dijkstra ini efektif pada dengan gerak berbobot. Nah sangat benar sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tentang algoritma Dijkstra ini, dengan yaitu mata kuliah sistem cerdas. Saya Gibran Ramadhani dengan NIM akhir 07. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.